kita pagi hari ini boleh sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, kita masih sanggup menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan damai sejahtera, ketenangan yang Tuhan berikan. Bahkan di tengah mungkin ada pergumulan, tantangan kehidupan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia setia, Dia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Yesus jawaban hidupku. Marilah kita meyakini bahwa memang benar hanya Dialah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita atas segala persoalan yang kita hadapi. Aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari
kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi kita katakan, bersama Dia hati kita tenang dan damai. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia Tuhan, yang selalu ada di sisi kami Tuhan. Dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi, susah, suka, duka, semuanya Tuhan Kau ada di sana bersama dengan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau naikkan sembah syukur kami Tuhan hanya ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu,
Pendeta Nelson Ginting untuk membuka ibadah kita pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami taklukkan hati, pikiran, perasaan dan kehendak kami di hadapan kebesaran dan kemuliaan-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hadir di sini hanya mau meninggikan Engkau. Tetapi Tuhan, kadang kami bisa terganggu oleh hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu membantu kami agar benar-benar kami sungguh-sungguh takluk di bawah tahta kemuliaan Kristus, sehingga hati kami semua kami bawa kepadamu, menjadi milik-Mu. Sungguh-sungguh segenap rasa kami, segenap pikiran kami menjadi milik-Mu, ditawan oleh Roh-Mu. Sebab kami mau beribadah tanpa gangguan, kami mau beribadah tanpa beban, kami mau beribadah di dalam damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kedamaian. Kami mau menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Kami mau menjalin hubungan yang lebih erat lagi, lebih mesra lagi dengan Engkau. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Semua yang melayani pada hari ini, yang memimpin kami dalam pujian ini bersama tim semua, juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman, juga Tuhan bagian InFocus, dan juga untuk bagian Zoom, semua kami serahkan, agar yang ada di tempat ini maupun ada di tempatnya masing-masing, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua kami sehati bersatu menyembah Tuhan. Karena itu Bapa, kami yakin ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, bersyukur untuk segala yang boleh kita alami dalam hidup ini. Dan maaf tadi saya lupa menyapa yang ada di Zoom. Selamat pagi untuk jemaat Tuhan. Mungkin ada Bapak Yopi dan juga rekan-rekan yang lain yang mengikuti ibadah kita pagi hari ini melalui Zoom dan juga lewat kanal YouTube IMC Bandung. Selamat pagi semuanya. Dan tidak ada, mari kita akan angkat pujian. Serahkanlah, mari kita serahkan kehidupan kita, kita serahkan segala yang merintangi, segala yang mungkin membebani kita serahkan di bawah kaki Tuhan, karena Dia pasti akan mengganti segala duka yang kita alami menjadi suka. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, masih semangat ya melayani memuji memuliakan Tuhan. Ayo mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Serahkanlah. Tiada hujan, tetapi Dia berjanji, tetapi Dia janji memberi kekuatan.
kita katakan, serahkanlah pada Yesus. Serahkanlah, serahkanlah pada Yesus. Pada Yesus. Segala beban yang menindih hidupmu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala luka jadi suka. Dia akan ganti segala luka jadi suka. Dia akan ganti segala luka menjadi suka. Amin, amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, dan sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi atau itu terjadi, kenapa banyak hal yang mungkin tidak pernah kita pahami apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Namun kita meyakini bahwa rancangannya luar biasa, rancangannya bukan rancangan kecelakaan, rancangannya rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini, biarlah menjadi doa kita untuk kita terus mengerti, untuk kita terus berharap, untuk kita terus menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya ingat seperti Bapak Gembala selalu katakan dalam khotbahnya, izinkan Tuhan berproses dalam kehidupanmu. Itu selalu terngiang dalam otak saya, dalam pikiran saya saat saya mungkin menghadapi hal-hal yang di luar istilahnya kemampuan saya dan bikin saya down. Saya selalu ingat kata-kata itu, izinkan Tuhan berproses dalam kehidupanmu. Dan mari kita izinkan Tuhan terus berproses dalam kehidupan kita, membentuk kita untuk menjadi bejananya. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ku berharap hanya padamu, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku, heran
bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sungguh biarlah menurut kehendak-Mu segala sesuatu boleh terjadi atas hidup kami. Kadangkala kami menginginkan semua yang kami harapkan, kehendak kami Tuhan, itu yang menjadi bagian yang muncul dalam hidup kami. Tapi kami lupa bahwa ada Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Dan biarkan Tuhan kami boleh menjadikan Engkau sebagai penguasa tunggal hidup kami, sehingga kami boleh sungguh melihat bahwa Engkau besar, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau perkasa, dan Engkau mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu boleh belajar dan kami juga semua boleh belajar dari Engkau sendiri dan kami boleh menikmati setiap pembelajaran Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau yang ambil alih semuanya dan kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya. Terima kasih Pak Pur, boleh bisa ya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tidak akan panjang lebar gitu ya, tapi kita mau, kalau orang belajar gitu ya, biasanya kan sudah kita pernah belajar, kita review lagi gitu ya, kita ulang lagi, kita ingat lagi gitu. Tentu kebenaran firman Tuhan menjadi bagian yang seringkali kita baca, kita dengar, dan hari ini kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dulu gitu ya. Saya akan bacakan bagi kita semua Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini gitu ya, jadi sedikit ada problem jadi nggak bisa. Oke, hari ini kita mau belajar dari Yesus ya. Kalau saya belajar dari seseorang, biasanya saya akan mendapatkan sesuatu gitu ya. Orang itu pintar, maka saya akan mendapati ada yang lebih pintar dari orang itu gitu ya. Tapi saya paling senang kalau saya belajar dari Yesus. Kenapa? Kalau belajar dari Yesus itu udah nggak ada lagi saingannya gitu ya. Kalau belajar dari Yesus ya udah, itu udah luar biasa gitu ya. Udah nggak bisa gimana-gimana lagi. Oke. Ya. Hari ini kita mau belajar dari Yesus. Oke. Yesus ya. Kalau kita bersyukur hari ini karena kita punya Tuhan seperti Dia, ya, kita bukan hanya punya pribadi yang luar biasa sebagai Tuhan. Oh, itu kita sudah banyak baca di Alkitab gitu ya. Tapi kita juga bersyukur karena kita punya Dia, Kristus, yang hebat bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai guru, sehingga kita belajar. Ya, kalau kita kan, kalau dulu orang Jawa bilang guru itu digugu dan ditiru, gitu ya. Seseorang yang bisa ditiru teladannya, dan kita punya Kristus yang bisa ditiru teladannya, gitu ya. Nah, kita melihat Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa, Dia sebagai guru yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, Dia juga seorang konselor yang luar biasa. Ya, saya guru BK, jadi saya banyak belajar, banyak teori-teori, tetapi kadangkala
di lapangan saya nggak bisa ngapa-ngapain dan semua teori itu nggak bisa dipakai gitu ya. Dan saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong saya, ini harus seperti apa gitu ya. Saya meminta dari Tuhan konselor saya yang luar biasa. Oke. Bersyukur karena apa yang dia punya gitu ya, itu membuat kita punya role model. Kita punya contoh di dalam kehidupan kita yang bisa kita gugu itu, yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari dan yang menjadi kebutuhan kita tentunya. Oke, kita mau lihat sebagai seorang guru. Saya melihat Tuhan Yesus itu pengajarannya luar biasa. Ya, saya ingat ada murid saya yang berkata begini, aduh Miss, kalau seandainya saya nggak ngerti nih, terus saya tanya lagi sama gurunya, terus gurunya bilang apa? Ya udah, kamu belajar lagi aja sendiri gitu ya. Terus ada juga yang bercanda, guru yang bercanda, nggak boleh nanya gitu ya. Tapi ini satu bagian di mana saya melihat Tuhan Yesus sebagai seorang guru, itu guru yang luar biasa. Semua hal dia bisa pakai sebagai bahan ajar. Ya, tentu menjadi seorang guru bukan hanya bagian yang profesional saja di sekolah. Jadi sebenarnya kita semua itu seharusnya bisa menjadi seorang guru. Guru dalam arti satu pribadi yang bisa dipercaya, yang bisa dijadikan model. Seorang ayah menjadi guru bagi anak-anaknya. Seorang ibu menjadi guru juga bagi anak-anaknya. Seorang suami bisa menjadi guru bagi istrinya. Begitu juga sebaliknya. Menjadi satu bagian yang apa ya? Yang bisa menjadi satu contoh dan orang lain diberkati dengan apa yang dia kerjakan. Sebagai seorang guru, dia tidak pernah kekurangan bahan ajar. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua suka berkata begini, ya namanya orang tua nggak pernah ada sekolah orang tua, jadi ya wajarlah kalau salah mengajar anak. Kadang-kadang kita seperti itu ya berkata. Tapi toh Tuhan sudah memberikan begitu banyak pengajaran di dalam kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pakai ya untuk mengajar orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebagai seorang konselor gitu ya. Kalau saya lihat sebagai seorang konselor itu adalah satu bagian yang bisa mendampingi, bisa menemani, itu konselor itu ya, dan bisa menolong orang yang punya masalah itu bisa keluar dari masalahnya. Itu seorang konselor. Bukan hanya bicara konselor profesional yang harus sekolah sebagai seorang konselor, enggak gitu ya. Tapi kita semua juga bisa ambil bagian di dalamnya. Ya, nah jadi kita melihat sebagai seorang konselor, Yesus pun luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan pertobatan, karena dia bisa menghasilkan perubahan hidup, dan dia bukan hanya hanya tanpa atas, kayaknya saya salah ketik deh ya. Ya tapi satu bagian di mana dia itu menunjukkan pendampingan dia, apa yang dia kerjakan itu membuat orang yang didampingi, orang yang ditemani itu berubah, ya, tentu berubah menjadi lebih baik, ya. Nah, kisah percakapan dengan wanita Samaria ini menjadi salah satu, gitu ya, kisah pengajaran dan konseling Yesus ini yang kita baca, gitu ya, di dalam pelayanannya. Kita lihat apa yang kita bisa belajar dari kisah ini. Apa yang kita bisa belajar dari kisah wanita Samaria? Yang pertama, wanita. Ya, wanita itu kan suka pernah dengar ya, wanita itu diciptakan Tuhan itu indah. Wanita itu tuh luar biasa. Wanita itu diciptakan Tuhan sebagai penolong yang melengkapi pria pada saat Tuhan menciptakan Adam dan merasa kurang lengkap. Jadi sebenarnya kalau dari awal kita melihat yang namanya wanita itu harganya itu sebenarnya nilainya luar biasa, betul ya? Karena Tuhan melihat tanpa kehadiran wanita, seorang pria, seorang laki-laki itu belum lengkap. Tanpa kehadiran seorang wanita, maka dikatakan Tuhan menciptakan Hawa menjadi penolong. Penolong itu berarti orang yang membantu, orang yang menolong. Sehingga laki-laki ini menjadi sempurna, menjadi lengkap. Tapi pada kenyataannya kita melihat wanita bahkan pada zaman perjanjian lama ada di banyak daerah wanita itu enggak ada harganya. Wanita itu dilirik pun enggak, wanita itu diberi harga pun tidak. Hal yang sama terjadi di dalam perjanjian lama, seorang wanita itu enggak ada harganya sama sekali. Ya,
Seorang wanita Samaria ini dikatakan nggak ada harganya, tidak diperhitungkan, saya nggak bisa baca, tidak diperhitungkan, tidak boleh tampil, seorang wanita itu nggak boleh tampil, bukan hanya itu saja gitu ya, dia nggak dapat perlakuan banyak hal untuk dirinya. Seorang wanita itu hanya menolong para suami saat itu posisinya, hanya menolong para suami. Belum tentu juga suaminya menghargai dia. Kenapa? Karena pada saat itu posisinya wanita itu nggak ada harganya. Jadi seorang suami mau berlaku kurang baik pun, tidak baik pun kepada wanita, kepada istri, mungkin hal yang sah-sah saja saat itu. Ini kondisi seorang wanita pada saat itu ya. Rentan dengan yang namanya perlakuan semena-mena, bahkan pelecehan itu hal yang biasa. Ini posisi seorang wanita seperti itu. Ya, wanita Samaria ini bukan hanya seorang wanita yang tidak ada harganya saat itu, tapi kita lihat dia ya dari sisi bangsa ya, dari sisi bangsanya, dia bangsanya dari bangsa mana? Bukan bangsa Israel, dia bukan orang Yahudi, tetapi orang Samaria, gitu ya. Samaria itu dianggap daerah yang penuh dengan orang-orang yang berdosa. Daerah Samaria ini tidak diperhitungkan oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Ya karena dianggap seorang bangsa yang tidak kenal Tuhan, bangsa yang sudah banyak kejahatannya, statusnya berbeda gitu ya. Kalau bangsa orang Samaria itu berdosa, sementara orang Yahudi, orang Israel itu orang yang tidak berdosa, dianggap sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi ada perbedaan di sini gitu ya. Kemudian bangsa Samaria ini penuh dengan sinkritisme. Bagian-bagian yang selalu kalau sekarang mungkin perdukunan, klinik-klinik gitu ya, dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya, dan merupakan campuran dari bangsa Asyur. Jadi dari sisi bangsanya sendiri, udah mau wanita nggak ada harga, dia wanita Samaria juga gitu ya. Seorang wanita Samaria, bangsa Samaria itu dilirik pun tidak gitu ya. Dan intinya bahwa wanita yang tidak ada penerimaan, wanita Samaria ini gitu ya. Posisinya sebagai seorang wanita, statusnya sebagai seorang Samaria, dan kehidupan pribadinya kita lihat nanti ya juga tidak diperhitungkan. Saya akan lanjut di dalam ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalamnya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini menarik. Ya, menarik. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini. Yesus hadir bagi wanita Samaria ini dengan statusnya tadi ya, wanita Samaria dari bangsa seorang wanita dari bangsa Samaria, dan kita lihat kehidupan dia ya, kehidupan dia wanita ini sebenarnya itu juga sangat-sangat diremehkan oleh orang lain karena apa yang dia kerjakan. Tapi menarik lihat, Yesus peka terhadap kebutuhan. Yesus berkata, panggillah suamimu ke sini. Ngapain Tuhan suruh manggil suaminya datang ke situ? Ya. Untuk apa urusannya suami dengan air minum? Betul tidak? Gak ada hubungannya. Tapi kita akan lihat sangat ada hubungannya. Karena kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-17, perempuan itu berkata, aku tidak mempunyai, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengamati, Yesus menemukan bahwa wanita Samaria ini membutuhkan bantuannya, membutuhkan kehadirannya gitu ya. Dan dia hadir untuk memberi bantuan. Yesus tahu ya. Kemudian kita lihat Yesus satu pribadi yang bukan hanya dia peka terhadap kebutuhan orang di sekitarnya, tapi dia juga orang yang fleksibel ya. Dia melakukan percakapan dengan wanita ini pribadi, face to face, enggak di depan orang banyak, karena dia tahu bahwa ada bagian-bagian yang sangat pribadi yang sedang dia mau bongkar dari wanita ini, gitu ya. Dia tidak harus di depan murid-muridnya, dia harus di depan orang banyak sehingga orang banyak itu melihat bahwa dia seorang yang luar biasa seperti yang biasa dilakukan oleh orang Farisi, tidak seperti itu, gitu ya. Tapi kita lihat ya, kemudian Tuhan Yesus juga satu pribadi yang luar biasa karena dia Tuhan yang membuat satu terobosan juga yang luar biasa. Kadangkala kita selalu mengikuti pola yang ada gitu ya dalam kehidupan kita, dalam keputusan-keputusan kita ya. Tapi Tuhan Yesus itu lihat. Katakan di sini yang Yesus lakukan sebagai seorang Yahudi masuk ke daerah Samaria aja itu sebenarnya bukan hal yang biasa dilakukan gitu ya. Bercakap dengan orang Samaria apalagi, bercakap dengan wanita apalagi gitu ya. Tapi Yesus lakukan itu, nggak ada orang yang buat itu dari orang Yahudi. Masuk ke daerah Samaria dianggap haram, ngomong sama orang Samaria dianggap haram, ngomong sama seorang wanita apalagi dia anggap haram. Nah nanti kita lihat wanita ini wanita seperti apa sih gitu ya. Ya oke, kita lanjut. Kita lihat. Tuhan Yesus memilih topik yang tepat ya. Dia meminta datang suaminya karena Yesus tahu wanita ini ya hidup di dalam keberdosaannya. Dia hidup dengan belum menikah tetapi hidup dengan 6 suami yang berbeda. Ya, karena dikatakan di sini ayat yang ke-17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Bayang ya, dia sendiri ditolak oleh bangsanya, karena apa yang sudah dia lakukan juga. Tapi menarik buat saya selalu terkagum, belajar dari Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena dia melihat satu pribadi itu bukan sebagai satu pribadi yang layak untuk dibuang, dihancurkan, diremehkan, dan dilecehkan. Tapi kita melihat, saya belajar dari Yesus ya. Dia melihat wanita ini membutuhkan sesuatu dari dirinya. Dia membutuhkan keselamatan, dia membutuhkan pelepasan ya dari keterikatan akan dosanya gitu ya. Dia mengamati, kemudian dia fokus kepada masalahnya. Ya, panggil suamimu gitu ya, dia mau bereskan itu ya. Dan dia sebagai satu pribadi yang fokus dengan apa yang dia kerjakan kepada wanita itu. Dia nggak peduli lagi orang-orang di sekitar akan ngomong apa gitu. Dia nggak peduli lagi penilaian orang lain terhadap dia akan seperti apa. Dia tidak menjaga image seperti apa supaya saya akan tetap dihargai, dihormati dan akan banyak followernya gitu ya. Enggak. Tapi Yesus fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan karena dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pada saatnya nanti. Oke. Apa yang kita belajar dari Yesus? Ya. Yesus menjalin relasi, komunikasi, membangun sebuah kepercayaan gitu ya. Menunjukkan sebuah penerimaan sampai akhirnya wanita ini menceritakan apa yang dia hadapi dan mendapatkan apa yang seharusnya, yang selama ini dia cari, seperti itu ya. Wanita ini mendapatkan solusi dari persoalan hidup. Wanita ini mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang selama ini tidak bisa dia selesaikan. Saya yakin itu ya, seorang wanita ketika dia memiliki pasangan gitu ya, kemudian dikatakan di situ sudah ada 5 sampai bergonta-ganti, pasti ada bagian yang masih kosong di dalam hidupnya. Pasangan pertama tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kekosongan hidupnya. Pasangan kedua, pasangan berikutnya terus seperti itu.
ya, sampai saatnya dia bertemu dengan Yesus. Dan kita melihat ya. Kemudian lihat ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Oke. Apa pembelajaran kita hari ini? Ya. Yang pertama, kalau mau dibongkar itu banyak banget gitu ya, tapi saya nggak mau bongkar secara dalam. Kita lihat yang pembelajaran hari ini yang pertama, bahwa setiap orang punya persoalan. Kayaknya terlalu kecil ya. Setiap orang punya persoalan. Nah, pertanyaannya adalah, kadangkala kita terjebak meratapi nasib kita, meratapi kita menjadi orang yang paling malang ketika kita punya persoalan, ketika kita punya permasalahan, ya. Ketika kita punya persoalan, apakah kita mengambil keputusan untuk meratapi diri kita, mengasihani diri kita, atau justru kita bisa melihat di dalam persoalan itu kekuatan Tuhan itu menjadi nyata. Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahankulah maka kekuatanmu menjadi nyata. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya seringkali mengalami yang namanya persoalan-persoalan yang kadang-kadang membuat saya stres dan kadang-kadang membuat saya gitu ya. Tapi justru saya belajar di dalam persoalan itu, Tuhan mengingatkan saya bahwa ketika kamu punya persoalan, kamu akan menjadi semakin kuat. Ketika kamu punya persoalan, maka apa yang aku kerjakan itu semakin nyata di dalam hidup kamu. Dan kamu gak bisa bermegah. Karena apa? Kamu menganggap bahwa hidup kamu itu baik-baik saja gitu ya. Nah, itu yang pertama, bahwa setiap orang punya persoalan. Jadi jangan pernah merasa hanya saya yang punya persoalan dan akhirnya tidak bergerak untuk mengerjakan apapun gitu ya. Yang kedua, hidup kita ini berharga. Kita lihat kisah daripada wanita Samaria ini. Wanita ini dari bangsanya sendiri itu sudah nggak dihargai karena apa yang sudah dia lakukan. Hidup dengan 6 suami yang berbeda-beda gitu ya. Wah, itu udah nggak ada nilainya sama sekali. Tapi bagaimana Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa, dia melihat wanita ini, dia tahu wanita ini sudah punya 6 suami, tahu. Tapi apa yang dia kerjakan? Dia tetap hadir bagi wanita ini. Dia mau mendampingi wanita ini, ya. Dan dia melihat wanita ini meskipun hanya seorang wanita, tapi dia perlu diselamatkan karena Yesus tahu bahwa dia seorang pribadi yang berharga. Keberhargaan kita di dalam Kristus itu nggak bisa diragukan lagi, Bapak Ibu, Saudara. Nggak bisa diragukan lagi, ya. Tuhan sudah jelas menunjukkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Kalau kita nggak berharga, untuk apa Tuhan mati di atas kayu salib? Untuk apa kita dijadikan miliknya? Nggak peduli Tuhan sama hidup kita kalau kita nggak berharga. Tapi keberhargaan kita di dalam Kristus, ya, itu seharusnya membuat saya dan saudara menghargai hidup kita, menghargai setiap hari-hari, menghargai setiap hal yang kita temui di dalam kehidupan kita. Karena kita pribadi yang dibuat berharga oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata nggak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Apa? Ketelanjangan, kemiskinan, peperangan, ada di dalam firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Karena kita berharga. Yang berikutnya, ya, Kristus solusi setiap persoalan kita. Tadi pujian tadi menjadi bagian yang mengawali gitu ya. Tuhan jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Ya, hari ini kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan ketika kita punya persoalan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Ya, belajar bahwa Tuhan itu tahu ketika Dia mengizinkan saya dan saudara punya persoalan,
Bukan berarti bahwa Tuhan itu sedang iseng atau sedang tidak suka dengan kita. Sama sekali enggak. Tetapi justru perhatiannya bagi hidup kita kadangkala mengizinkan sesuatu yang berat kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita semakin meyakini bahwa Dia hadir di dalam hidup kita. Gitu ya. Tuhan enggak tidur. Tuhan memberikan solusi dalam setiap persoalan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau datang, apakah kita mau terbuka, atau apakah kita mau berserah kepada Dia. Seperti wanita ini. Wanita ini cukup terbuka dengan setiap persoalannya sehingga ya dia akhirnya mendapatkan solusi bagi persoalan hidupnya. Dia mendapatkan juru selamat itu, dia mendapatkan air kehidupan itu ya di dalam hidupnya. Dan apakah kita memberikan kesempatan untuk dia bekerja? Atau kita berlaku seperti orang yang mau membantu Yesus menyelesaikan persoalan. Aduh Tuhan gak selesai-selesai nih, saya sudah berdoa sama Tuhan, minta pertolongan, minta jalan keluar gitu ya. Tapi kok gak ada solusinya, ya udah deh saya bantu Tuhan deh ya. Dan kita mengerjakan sesuai dengan apa yang kita mau meskipun kadang-kadang itu menjadi hal yang salah. Ya. Oke, lanjut terakhir. Apa yang kita belajar juga hari ini? Kita belajar penerimaan, kita belajar penghargaan, kita belajar pengampunan. Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama belajar, setiap orang punya persoalan, setiap orang punya masa lalu, setiap orang pernah lakukan apa yang namanya dosa, setiap orang pernah alami yang namanya kegagalan. Ya. Tapi hari ini kita belajar, Yesus tidak melihat latar belakang wanita Samaria ini. Yesus tidak melihat status wanita ini. Yesus tidak melihat dosa yang pernah dia lakukan. Bukan berarti Tuhan mengizinkan seseorang melakukan dosa. Tidak. Tetapi dia memberikan penerimaan yang penuh yang luar biasa. Ketika kita berhadapan dengan orang yang punya latar belakang yang mungkin tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Bisakah kita membuat penerimaan yang luar biasa? Seorang suami, seorang istri gitu ya. Saya baru seumur jagung aja belum ada ya berumah tangga sama Meli. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan. Dari latar belakang keluarga yang ada, dari gender aja udah berbeda gitu ya. Terus tapi dari cara berpikir, dari semua itu saya dengan Meli itu berbeda gitu ya. Tapi bisakah saya menerima dia sepenuhnya sebagai suami saya? Begitu juga dia. Bisakah dia menerima saya sebagai seorang istri sepenuhnya? Ini perlu penerimaan dan kita perlu belajar dari Tuhan. Ya, kadang-kadang kok gini ya, mungkin kita gitu ya, kok gini ya gitu ya. Tapi hari ini luar biasa kita belajar dari Yesus bahwa Dia memberikan atau menunjukkan, kita bisa belajar, menunjukkan penerimaan itu luar biasa. Bapak Ibu, siapa kita? Siapa saya? Sehingga kita bisa menghakimi orang lain ketika kita melihat orang lain melakukan hal yang salah. Menegur mengingatkan, iya kita harus mengingatkan firman Tuhan. Tapi kita tidak boleh seperti orang-orang Farisi itu kadang-kala melihat tuh bukan mengacuhkan atau mengabaikan itu pribadinya gitu ya. Bukan yang tidak disukai itu bukan perbuatannya tetapi pribadinya. Tapi Yesus mengajar kepada kita sebuah penerimaan yang luar biasa. Yang kedua, kita melihat bagaimana Dia menghargai. Penghargaan itu hal yang kadang-kadang ingin kita miliki sendiri. Penghargaan itu kita maunya kita dihargai oleh orang lain. Yang berikutnya kita melihat sebuah pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan itu luar biasa di dalam hidup kita. Ya. Dan biarkan kita juga bisa memberikan pengampunan bagi orang-orang di sekitar kita. Mengampuni kadang-kadang kita berkata, ya udahlah saya memaafkan, ya udahlah saya melupakan. Ya. Tetapi ketika satu waktu itu muncul dan itu masih bereaksi, ya menjadi satu pertanyaan bagi kita, apakah sungguh kita sudah memberikan dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Musik boleh menaikkan satu pujian. Biarkan alunan musik boleh menaikkan satu instrumen pujian kepada Tuhan.
Sementara kita boleh sama-sama masing-masing melihat kepada diri kita. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita berkata, Tuhan, sudah banyak hal saya kerjakan dalam hidup ini. Tapi kadang-kala saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan. Terlalu banyak persoalan dalam hidup saya yang membebani saya, membuat saya berat, membuat saya emosi, membuat saya tidak semangat, membuat saya merasa untuk apa saya hidup. Kadangkala persoalan itu justru membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Persoalan seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Persoalan seringkali membuat kita merasa, untuk apa saya datang kepada Tuhan? Karena hidup saya sendiri, Tuhan tidak memperhatikan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Tuhan peduli atas hidupmu. Tuhan sayang atas hidupmu. Tuhan melihat hidupmu. Tuhan kenal hidupmu. Dan Tuhan tahu hidupmu. Karena Dia yang memiliki engkau. Engkau dikasihi, engkau disayangi, engkau diterima dengan luar biasa. Ketika orang lain tidak bisa menerima kebenaran kita, percayalah bahwa Dia menerima engkau dengan luar biasa. Belajarlah melihat diri kita sebagai diri yang berharga, diri yang punya nilai di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bisa mengerjakan banyak hal. Merasa diri tidak mampu, merasa diri rendah, merasa diri tidak bisa diterima oleh orang lain. Karena penerimaan Tuhan menjadi penerimaan yang sempurna. Dan kekuatan Tuhan boleh membuat kita berkarya dengan banyak hal. Kadang-kala kita tidak dapat menerima diri kita, dan kita tidak dapat mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Diri kita pun tidak mampu untuk memaafkan apa yang sudah kita lakukan, mungkin hal yang salah. Tetapi hari ini percayalah bahwa pengampunan Tuhan adalah pengampunan yang sempurna. Kasih-Nya tidak terbatas, kasih-Nya luar biasa. Ketika kita belajar dari wanita Samaria ini, apa yang bisa diharapkan dari seorang wanita yang demikian? Tetapi apa yang dipandang buruk oleh dunia, apa yang dipandang hina oleh dunia, justru dipandang berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala kita tanpa kita sadari, kita memandang hina sesama kita. Kita memandang buruk sesama kita. Kita tidak memberi nilai kepada sesama kita. Kita mencibir, kita mencemooh ketika ada orang melakukan hal yang salah. Dan justru mungkin kita bersyukur karena kita berkata, saya tidak seperti dia. Tapi hari ini kita sama-sama mau belajar. Tuhan mengajarkan penerimaan yang luar biasa dan kita bisa belajar darinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Marilah kita sama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan, mengevaluasi diri kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapa, ini kami, ini hidup kami. Kami mau bersyukur karena Engkau luar biasa atas hidup kami. Engkau melihat diri kami apa adanya. Engkau menebus kami bahkan ketika kami masih berdosa. Engkau menerima kami dengan penerimaan yang tidak ada batasnya. Engkau menghargai kami dengan harga nilai yang mahal. Ini kami Tuhan, Engkau lihat pikiran kami, pikiran hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau, biarkan kami boleh belajar dari Tuhan.
yang bisa menerima orang lain dengan penerimaan yang luar biasa, yang bisa menghargai orang lain dengan penghargaan yang luar biasa, dan bisa mengampuni orang lain Tuhan dengan pengampunan yang luar biasa. Tentu tidak mudah, bantu kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja, kiranya Tuhan yang berkarya. Terima kasih Tuhan. Ini kami ambil alih hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap hal di mana kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Ade Sri Rejeki. Biar kiranya Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan, pekerjaan, segala hal yang dilakukan oleh Ibu Pendeta dan juga keluarga terkasih. Dan biarlah berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan doa persembahan. Saya meminta dengan kasih Saudari Indri yang akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk ibadah minggu ini, dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami baca. Tuhan memberkati, biarlah boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau Allah yang membimbing menuntun kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami pun boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Ade, kiranya Tuhan Engkau Allah yang memberkati kehidupan Pendeta Ade bersama suami, dan kiranya Tuhan Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang hadir dalam setiap kehidupan Pendeta Ade bersama suami Tuhan, dan apapun yang dikerjakan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas kehidupan keluarga Pendeta Ade Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan saat ini kami mau memberikan persembahan syukur Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati kami, kiranya Engkau Allah yang Engkau Allah yang menyediakan setiap apapun yang kami butuhkan, dan biarlah ketika kami memberikan persembahan, kami memberikan dengan ucapan syukur Tuhan di hadapan-Mu dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian persembahanku bagian refnya saja, dan kepada yang bertugas dipersilahkan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kepada yang bertugas untuk menyampaikan warta, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, Pak Ade sudah
memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan ya dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan kita semua, dan kita dapat jadikan firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terima kasih Bu Ade dan Bapak Ibu. Kita akan membaca warta Minggu 27 Maret. Next. Totalnya 414 ya. Oh, 900 ya. Ya. 900 ya. Ya, kelihatan di sana kayak 4 soalnya. Di sini 9. Ya udahlah. Memang kelihatan saya dengan Mbak Ade sudah mulai tua juga soalnya. Ya, tetapi kolotan Mbak Ade. Ya, ya. Oke, next lanjut. Ya, oke, itu ulang tahun ya. Apa? Oh, ini ulang tahun pernikahan, betul kan? Ulang tahun pernikahan kan? Iya, makanya saya bingung. Saya lihat kok namanya Chandra Simamora, Rindu Hutasoe, tapi fotonya Pak Milo sama Ibu Susan. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi yang benar ini ulang tahun siapa nih? Oh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mumpung Chandra nggak ada, dia nggak protes kok. Ya, ya, bener. Kalau dia lihat juga dia sudah legowo kok ya. Ya, ya. Tanggal berapa? 20, jangan cepat-cepat dulu. 25 Maret. Oh, udah lewat ya. Ya. Nggak kerasa ya, Bang Chandra nikahnya udah berapa tahun juga. Oke, next lanjut. Ya, ini 29 April ya. Wah, 29 April ini beliau ini masih lama, belum akhir bulan, belum ganti bulan. Itu udahlah, nggak apa-apa lah. Iya, ini 50 tahun ini pasti ada makan-makan ini. Kemarin beliau sudah telepon saya soalnya. Tapi Bapak juga dengar di situ, Pak ya, kami tunggu 50 tahun. Ya, selain buku, ada piring yang menanti. Enggak bercanda Bapak, tapi ya tidak terasa ya, Bapak udah nikah mau 50 tahun depan. Pak Saud berapa tahun? Bulan depan. Oh, Pak Saud 25. Bapak 50. Pak Nelson berapa? Bapak berhasil buat anak tapi lupa ini tanggal pernikahan. Ini udah gede-gede ini mereka. Ya. 20. Ya, saya masih belasan. Mbak Ade saya nggak mau nanya. Nanti dia protes, tadi sudah ngomong katanya. Ya. Oke, ya, tapi apapun pernikahan itu kiranya terus kita menjadi teladan dan membangun bahtera rumah tangga yang bahagia di dalam Tuhan. Ya. Lanjut. Ini apa lagi nih? Oh, ini ulang tahun pernikahan ya? Oh iya, happy anniversary. Biasanya happy wedding anniversary. Kok ini begini? Ya oke lah, 24 April ya. Roni sama Jojo ya. Ya. Ya, kiranya baik yang rumah tangga yang generasi baru tetap bahagia diberkati Tuhan. Generasi lama Bapak selalu diberkati Tuhan. Ya, ya, ya. Nah, lanjut. Kok muncul terus nggak habis-habis ini bagiannya saya. Oh, Maret, Mbak Ibu Yani maupun ini Esra ya. Iya kan namanya Esra, Haga ini kan Esra. Protes dia, saya membaca, saya yang warta, dia yang protes di samping. Ya, Haga ya. Selamat ulang tahun Bu Yani ya, maupun Haga yang sudah lewat. Tuhan tetap memberkati dan memberi usia panjang ya. Panjang umur selalu. Next, lanjut. Banyak kali ini hari ini. Ya, 14 April, 21 April. Wah, ini Ibu Kardina ada, ini pasti ada makan-makan. Ya. Bercanda Bu, jangan dijadikan beban. Ya, tapi yang jelasnya tetap sehat ya di usia yang semakin bertambah. Ya. Ya. Lanjut. Oh, ini akhirnya dibalas. Worship leader, ya. Ini nanti coba dihubungi si
Yudinya, karena ada nama Yudi di sini, ya. Ya, yang lain-lainnya ada, ya. Ya sudah, yang lainnya sudah ada, tidak perlu dibaca lagi, ya. Tapi siapa? Oh, maksudnya, oh iya lupa, saya sudah tua juga. Ya, maksudnya tanggal 3 itu ada pemberkatan. Nah, tanggal 3 pemberkatan biasa mimpin itu cuma 2, antara saya dengan Mbak Ade, ya. Tapi karena saya sudah ditodong, ya mau di mana lagi. Tadi sebenarnya Mbak Ade pas masuk di pintu itu saya todong, Mbak Ade aja saya. Ya udah lama. Ya, Mbak Ade katanya begitu, nggak mau dia. Ya, ya. Nggak apa-apa, Pak. Biasanya kalau nikah itu kan kalau bukan saya, Mbak Ade. Ya, ya. Sekarang Bapak mungkin panggil istri tersayang, saya tetap Mbah dari dulu, Mbah. Ya. Ya. Oke, ya, tanggal 3 itu kita akan adakan peneguhan pernikahan, ya. Ya, baik. Ini kedua pengantin ini ada di sini nih, ya. Ya, ya. Biar supaya mereka bahagia, ya. Dan keluarga mereka tetap disertai dan diberkati Tuhan. Tapi ingat, selesai nikah jangan hilang. Ya. Saya udah trauma bawa orang soalnya. Bukan 1-2 hari soalnya. Jadi ketika mereka datang saya bilang kalau beribadah ayo, kalau enggak usah. Ya, ya, ya. Oke ya. Tapi ya tetap juga kita bersyukur, kenapa? Karena di tahun ini baik ada Michael sama Tiur, mungkin mereka ada online atau gak tahu, kita juga berdoa untuk Michael karena waktu itu saya dengar dia kena COVID. Apakah sudah beres? Sudah sehat ya? Supaya dia bisa dengan istrinya datang beribadah, dan kita terus berdoa untuk segala sesuatu pelayanan yang ada di sini, baik para rekan hamba Tuhan maupun jemaat, supaya terus ya bersatu hatilah di dalam mengiring dan melayani Tuhan ya. Karena gereja kecil tapi semua terlibat ya. Ya, cuman tinggal ini anak-anak kecil, nanti kalau mereka sudah gede pasti mulai ambil persembahan, mulai ambil ini ya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Masih ada? Tio? Oh, ini khotbah Bapak ya. Tadi saya dengar informasinya sekarang khotbah Pak Yopi jam 7 pagi. Kalau jam 7 pagi itu masih bisa kita dengar ya. Tapi sekarang masih jam 9 ya, kita berdoa kalau jam 7 pagi biar kita dengar. Karena dulu saya biasa dengar khotbah Bapak itu saya minta di Roni rekam ya. Ya. Jadi Roni kan masukin ke cepi, saya biasa minta untuk dikasih ke saya dengar. Baik. Saya pikir itu cukup ya. Masih ada yang lain? Cukup? Oke, ini pokok doanya tidak ada yang berubah ya. Kalau kesehatan Oscar mungkin sudah pulih Oscarnya ya. 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 Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, baik para hamba-Mu maupun umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati Bu Ade yang membawakan firman-Mu, berkati keluarganya dan sertai dalam segala pelayanannya. Dan tak lupa pada saat Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal. Tuhan, kami serahkan pemimpin-pemimpin dalam bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, MPR, DPR, bahkan sampai jajaran yang paling bawah yaitu RT dan RW. Tuhan, Engkau yang memilih mereka, Engkau yang memberikan otoritas kepada mereka, maka kami minta juga Engkau beri hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini menuju keadilan dan kemakmuran. Tapi juga Tuhan tetap terjaga kedamaian dan kondusif, yang dimana ada oknum-oknum yang berusaha menghancurkan atau menghancurkan bangsa ini. Tuhan, Engkau tolong supaya semuanya dapat teratasi dengan baik dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga karena campur tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di dalam bangsa ini yang mungkin sudah pernah mendengar firman Tuhan atau masih juga tidak mau mendengar firman Tuhan karena mengeraskan hati dan pikiran mereka.
Tuhan, kiranya Engkau yang jamah Tuhan, sehingga Injil dapat diberitakan kepada setiap orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Engkau, sehingga mereka dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga nama-Mu dipuji dan permuliakan, tapi juga mereka memperoleh keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal di dalam Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, Menara Pengharapan, yang mungkin mengalami pergumulan, baik letih, lesu, dan berbeban berat. Kiranya mereka memperoleh kelegaan daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Baik Cilili Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya. Baik juga Tuhan Michael juga Engkau pulihkan kesehatannya melalui cuci darah dan sebagai paramedis, di mana menjadi sarana penyembuh Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Pak Yopi, Ibu Yani di dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu menjadi gembala maupun Ibu Gembala di tempat ini. Bahkan Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, baik Pak Saud beserta istri, Pak Nelson beserta istri, Bu Ade beserta suami maupun hamba-Mu Tuhan, Engkau sertai kami juga dengan rekan-rekan para majelis Tuhan, Pak Pur dan yang lain-lain Tuhan. Engkau sertai semuanya Tuhan. Engkau berkati, Engkau beri hikmat-Mu di dalam kami tetap sehati mengiring melayan Engkau. Bahkan Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan untuk rencana pernikahan baik minggu depan Tuhan tanggal 3, Engkau juga Tuhan, Engkau tolong supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan kami serahkan hal-hal yang mungkin tidak kami ucapkan dengan doa-doa ini terkait dengan ulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau yang menyertai bahtera rumah tangga, Engkau yang memberkati pribadi yang berulang tahun, dan kasih-Mu yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Engkau Allah yang menjawab doa dan juga tepat serta indah pada waktunya. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kebaikan, kehangatan, dan kasih setia Allah akan terus menaungi engkau, menjadikan engkau bersukacita karenanya. Dan kiranya karya Kristus di atas kayu salib menguatkan engkau, menumbuhkan imanmu terus berkarya di dalam Dia, dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan terus mendampingi engkau di dalam masa-masa sulit hari-harimu, di dalam hari-hari yang engkau lalui, di dalam sukacitamu saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu
Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan segala yang harus kami lakukan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau akan terus beserta dengan kami, Tuhan. Engkau akan terus memimpin jalan kehidupan kami hari demi hari, waktu demi waktu. 1 minggu ke depan, bahkan sampai Engkau datang kembali, Engkau akan terus berada di sisi kami dan memimpin jalan kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, namun kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan, dalam perjalanan kami pulang atau ke tempat tujuan kami yang lain. Kau pimpin dan sertai kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk semuanya. Terima kasih untuk hari ini, dan kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama-Mu. Mari kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat selalu. Pada jemaat yang di rumah juga